Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya, kemarin kita sudah melaksanakan, Pak Bagus sudah melaksanakan coaching, observasi di kelas. Gimana perasaannya Pak Bagus setelah melaksanakan observasi? Jadi tahu Pak Sony, jadi tahu lega sebagai observasi, kemudian jadi tahu bagaimana di kelas sama observasi. Nah kemarin itu Pak Bagus pada mata pelajaran bahasa Sunda ya? Iya. Tentang berbagai unsur dan manfaat geografi gitu ya. Nah, dan juga Pak Bagus di tujuan pembelajarannya tentang mendeskripsikan teks geografi dan membuat geografi sederhana. Betul seperti itu Pak Bagus ya? Iya. Jadi kemarin itu tujuan pembelajarannya siswa memahami teks geografi, kemudian bisa membuat teks geografi sederhana. Oke. Nah, setelah Pak Bagus melaksanakan pembelajaran tadi ya, pembelajaran yang sudah kita lihat, yang Pak Bagus lakukan di situ ada area pengembangan ya yang sudah dilakukan, diantaranya ada diskusi interaktif dan kolaborasi, itu seperti itu ya. Iya. Diskusi supaya lebih, ketika proses pembelajaran diskusinya bisa lebih hidup lah, bisa lebih hidup, bisa lebih interaktif. Dan itu di areanya itu di situ. Dan satu lagi itu yang stimulasi tentang proses diskusinya supaya bisa lebih interaktifnya itu sudah dilakukan ya. Iya. Oke, nah dari area observasi yang dilihat kemarin, pertama tentang kesiapan belajar, kedua proses diskusi yang dilakukan oleh Pak Bagus, ketiga partisipasi dan komunikasi peserta didik, keempat stimulasi melalui diskusi. Nah mungkin Pak Bagus bisa ceritakan kembali tentang keempat hal tadi ya, strategi dari yang dilakukan oleh Pak Bagus: kesiapan belajar, proses diskusi interaktifnya, partisipasinya seperti apa. Satu-satu mungkin kesiapan belajar dulu. Bagaimana? Kemarin itu kalau lihat pas observasi di pembelajaran yang saya lakukan, yang kesiapan belajar itu memang belum optimal Pak Sob. Belum optimalnya itu karena kalau melihat ketika masuk kelas, siswa itu kan posisinya siang ya. Saya merasa waktu itu memang kurang difokuskan dulu. Mungkin terburu-buru juga, tapi kalau secara keseluruhan memang sudah siap, karena memang Pak Sony juga hadir di situ, mungkin anak-anak juga melihat anak-anak Pak Sony jadi siap. Tapi sebetulnya kalau saya rasakan anak-anak itu belum terlalu fokus pada kesiapan belajar. Itu yang kemarin itu Pak Sony. Ya, jadi yang sudah Pak Bagus sampaikan untuk kesiapan belajar ini memang sepertinya belum optimal karena mungkin terganggu dengan adanya observer ataupun tadi ya. Jadi kenapa belum siap untuk belajar? Nah, termasuk untuk tes awalnya itu bagaimana yang kemarin disampaikan, itu asesmen kognitif yang sudah dilakukan. Kemarin itu sebetulnya sudah asesmen awal itu kan pakai Google Form. Nah sebelum observasi itu ada Google Form dulu untuk asesmen awal. Kemudian kita laksanakan waktu itu, kita laksanakan pembelajaran. Nah Pak Bagus sudah melaksanakan tes awal ya, asesmen kognitifnya sebagai persiapan belajar siswanya dengan ada beberapa pertanyaan di Google Form seperti itu ya. Google Form. Oke, nah kemudian tentang proses produksi yang interaktifnya. Nah ini bagaimana nih proses diskusi yang dilakukan oleh kelompok tentang yang akan siswa presentasikan gitu. Yang kemarin yang ketika observasi itu saya kan pertama menggunakan media video terus diperlihatkan, kemudian
dibagi kelompok, kemudian tiap kelompok mempresentasikan kembali apa yang dilihat di media menjadi hasil dari diskusi. Nah kemarin itu kalau proses interaktifnya sudah berjalan lancar, itu karena memang waktunya juga, materinya sebetulnya tidak terlalu banyak, jadi hanya pengertian, kemudian unsur-unsur, kemudian mereka berdiskusi untuk menyampaikan kembali materi yang disampaikan. Kalau melihat proses kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Hanya memang kalau ada beberapa kelompok, kalau kita ada 5 ya, 5 kelompok kosong. Yang satu kelompok tuh yang di pojok itu memang kurang maksimal, itu karena faktor di merekanya gitu, mungkin di mereka di kelompoknya. Tapi kalau secara keseluruhan prosesnya sudah berjalan lancar karena ada siswa juga yang bertanya kan untuk ada ketika kelompok presentasi ada siswa juga yang bertanya. Mereka juga sudah bersama kelompoknya menyiapkan apa yang akan dipresentasikan tadi ya, harus sampaikan. Nah berikutnya yang saya lihat juga tadi ada di partisipasi dan komunikasi dari setiap siswa atau peserta didik tadi. Nah jadi setiap kelompok itu menganalisis dari hasil yang Pak Bagus tadi sampaikan, menganalisis dari video yang Pak Bagus perlihatkan ke anak-anak, kemudian mereka mempresentasikan kembali pengalaman belajar ataupun yang sudah mereka lihat dari Pak Bagus seperti itu. Bagaimana tuh partisipasinya, komunikasinya? Komunikasinya sudah berjalan lancar. Kemarin itu kan ada proses interaktif lah antara yang presentasi dengan siswa bertanya. Jadi kalau untuk partisipasi memang sudah maksimal seperti itu pasal sudah maksimal. Oke, berarti untuk partisipasi siswa dan komunikasi antar siswanya sudah maksimal ya, sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tentunya ketika mereka melaksanakan proses komunikasi dengan peserta didik yang lainnya, Pak Bagus melaksanakan stimulasi ya, jadi stimulasi untuk mereka mau berdiskusi ya. Karena kan ada tadi untuk Pak Bagus dimulai ini pastinya ketika belajar kelompok itu siswa tidak langsung, tapi gimana nih menurut Pak Bagus ketika Pak Bagus berikan stimulasi seperti apa sehingga anak-anak mau untuk berdiskusi dari komunikasi yang begitu. Kemarin itu beberapa poin ke kelompok-kelompok kan, lebih memperhatikan lagi proses di kelompoknya, ya. Misalnya sudah belum, kemudian ditanya lagi sudah sampai mana, seperti itu. Jadi kalau saya merasa itu membangun motivasi juga supaya mengerjakan, supaya bisa ngobrol, supaya berdiskusi. Berarti termasuk hasilnya juga mungkin ketika mereka selesai melaksanakan apa nih yang biasanya dilakukan ketika mereka selesai presentasi. Itu biasanya stimulannya kita berikan seperti apa tuh? Apresiasi dari kita, dari kelompoknya. Oke. Berarti dari keempat aspek yang tadi disampaikan, Pak Bagus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memang sudah optimal dan juga ada yang memang belum optimal, yang lainnya untuk kesiapan belajar tadi ya, yang belum optimal. Berarti untuk proses diskusi, partisipasi dan stimulasinya ini sudah berjalan dengan optimal ya. Nah mungkin dari apa yang sudah Pak Bagus sampaikan tadi, dari yang belum atau dari kesiapan belajar yang memang tadi belum optimal itu, menurut Pak Bagus seperti apa supaya siswa bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan, ataupun Pak Bagus lebih baik lagi dalam melaksanakan kesiapan belajar? Kemarin itu yang kesiapan belajar itu memang harus ada waktu lebih maksudnya untuk memfokuskan siswa, ada waktu lebih, tidak terburu-buru.
Kemudian media yang digunakan itu kemarin kan hanya PowerPoint, hanya PowerPoint saja. Idealnya sebaiknya memang untuk lebih menarik siswa motivasinya harus ada videonya, harus lebih banyak video. Terus si contoh-contoh biografinya itu beberapa tokoh gitu, tidak hanya itu kan hanya satu tokoh waktu itu. Ya, ya. Hanya satu tokoh, contohnya harusnya memang beberapa tokoh yang relevan lah dengan dunia mereka gitu, yang mereka tahu. Kalau mereka tahu, kalau yang teman-teman yang di teori itu kan kebanyakan biografi Habibie, presiden gitu. Kalau yang kayak gitu sebenarnya sudah apa ya, anak-anak itu sudah biasa gitu. Kalau dia belajar biografi pasti biografi Habibie atau Soekarno gitu. Cuman sepertinya biografinya lebih kontekstual yang menarik itu misalnya tokoh-tokoh penyanyi gitu. Ada media yang lebih gitu, selain PowerPoint ada juga video-video contoh biografinya, lalu bentuknya video. Jadi di medianya yang lebih baik. Kemudian yang tadi yang fokus untuk kesiapan, itu yang harus dimaksimalkan itu di situ. Kesiapan ya. Baik, tadi Pak Bagus sudah sampaikan ya tentang waktu ya, waktu dibutuhkan waktu yang lebih dan juga media yang digunakan, sehingga dari media-media tadi anak bisa lebih mengembangkan lagi pembelajarannya, karena tidak mungkin hanya dari satu contoh saja, tapi bisa juga dengan contoh-contoh yang lain, diantaranya dari tokoh-tokoh biografi yang lain, karena yang kemarin baru menunjukkan hanya satu contoh untuk tokoh-tokoh biografi. Nah, dari kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, tentunya ada poin, misalkan poin 10 sampai 100, kira-kira apa yang sudah Bapak kembangkan tadi, dari adanya sudah di poin keberapa Pak? Kalau untuk kesiapan poin 7, kesiapannya siswa itu. Kalau yang media itu sudah di 8 lah kan. Jadi angka 8 Untuk medianya ya. Untuk pembelajaran dengan pengelompokannya itu, pembentukan kelompoknya, karena kemarin dilihat kan sudah ada kelompok gitu kan. Oh ya, untuk main kelompok itu karena sudah pelajaran sebelumnya, di pelajaran sebelumnya itu pembentukan kelompoknya sudah ada gitu. Sebetulnya kalau diacak juga bisa, waktu itu bisa diacak untuk kelompoknya supaya lebih berbeda gitu, bisa seperti itu. Untuk pengelompokannya, Pak Bagus sudah melakukan gimana tuh? Cara mengelompokkannya apakah menggunakan yang dari gaya belajar atau bagaimana? dari gaya belajar. Dari gaya belajarnya ya, jadi tiap Dari guru BK, kalau di kelas itu kan ada yang dari guru BK, kemudian sambil mulai kelas, kemudian guru BK di kelas BD 2 itu sudah ada gaya-gaya belajarnya. Nah, yang kelompok-kelompok itu dasarnya dari situ. Belajar ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang tadi untuk kelompok sudah, sebetulnya dari proses diskusinya, kemudian apakah ada nih dari kompetensi yang Bapak kembangkan selain dari yang tadi disampaikan, apakah ada lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi pada kompetensi yang sudah diamati sebelumnya? Dari kesiapan belajar atau proses diskusinya, partisipasi atau stimulasinya? Yang kesiapan belajar itu. Kemudian kalau yang untuk media, sepertinya saya harus banyak mencari lagi besok, browsing, mencari lagi media yang membuat siswa lebih bermotivasi untuk belajar. Jadi Bapak ingin mengembangkan diri untuk membuat media-media yang dibutuhkan untuk pembelajaran supaya lebih banyak lagi, supaya beragam lagi mungkinnya intinya ya. Yeah.
Oke, nah apa sih misalkan harapan dari yang Bapak inginkan dari indikator observasi lainnya yang ingin dikembangkan mungkin ini? Kan harus banyak ini, bosan baca ice breaking kan. Nah, itu. Jadi perlunya ada Ice breaking gitu ya. Ice breaking. Kalau untuk kesiapan mah hubungannya dengan ice breaking. Jadi ice breaking itu kalau yang saya lihat tidak selalu harus di awal. Jadi harus tahu gitu ketika melihat siswa nih udah rada apa, kurang motivasinya nih, kurang connect gitu ya. Nah, harus ada ice breaking. Lebih ke pengelolaan kelas mungkin ya, pengelolaan kelas, kemudian sama media pembelajaran. Media pembelajaran, pengelolaan kelas, Terutama yang itu yang tadi yang untuk kesiapan ice breaking. oke, melalui pengelolaan kelas khususnya untuk yang ice breaking tadi ya. Berarti termasuk kepada tadi ya diferensiasi pembelajarannya. Sebetulnya banyak ice breaking begitu. Cuma kadang-kadang kan kita itu tidak konsisten ya. Jadi di kelas ini memang ada ice breaking gitu, semangat gitu. Nah yang dibutuhkan itu sebenarnya di diri saya itu konsistensi. Untuk bisa tetap melaksanakan ice breaking. Nah, gitu supaya ya. lebih mengenal karakteristik kelas, karakteristik siswa gitu, dan konsisten gitu, bahwa misalnya kalau siswa kurang motivasi itu harus ada ice breaking, harus disiapkan lagi supaya tingkat kesiapan siswanya memang bisa ada, bisa layak gitu kan. Jadi untuk memacu siswa semangat dalam belajarnya, bagus tentunya akan menyiapkan pengelolaan kelas ya. Ke depannya bagus akan mencari lagi ice breaking yang banyak gitu ya, karena mungkin waktunya jam belajarnya yang siang hari gitu ya. Jadi itu akan lebih baik ketika melaksanakan ice breaking tadi untuk proses belajar yang menyenangkan gitu ya. Dan berpusat kepada siswa seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja ya. Harapannya tadi sudah disampaikan, intinya apa yang Bapak sampaikan tadi semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan juga alur yang sudah Bapak inginkan ya. Kecukupan untuk pasca observasi sekarang. Semoga Bapak bisa mengembangkan lagi dengan lebih baik dan memiliki pengalaman yang bermakna. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat Kak Sony. Jalan. Nggak apa-apa. Sedikit saja Pak Sony, saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Sony dan Pak Bagus. Tadi menurut saya sudah dijalankan alur ceritanya, walaupun ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh saya. Yang pertama adalah Pak Sony di awal menanyakan perasaan itu, menurut saya hal yang harus pertama ditanyakan adalah itu, perasaannya bagaimana ketika Pak Bagus itu melaksanakan pembelajarannya di kelas, kemudian diobservasi oleh Pak Sony. Kemudian yang kedua, apresiasi Pak, sekecil apapun kita harus memberikan apresiasi kepada rekan sejawat. Apresiasinya bebas, mau luar biasa, keren, seperti apalah itu, supaya untuk memicu rekan sejawat kita lebih termotivasi. Di alur tirtanya Pak Sony tadi, di awal itu kan alur tirta itu yang pertama apa Pak, tirta itu tujuannya. Nah, tujuan yang ingin diharapkan dari percakapan hari ini apa tujuannya? Itu sebenarnya munculnya dari Pak Bagus sebagai coach ya, sebagai coach. Salah satu contoh misalnya, selamat siang Pak Sony, hari ini kegiatan pasca observasi ini diharapkan
saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang saya alami setelah pembelajaran yang diobservasi oleh Bapak, sehingga nanti ke depannya saya bisa memperbaiki apa yang menjadi catatan-catatan dari Bapak selaku observer. Nah, ini kan tujuan yang diharapkan dari persyaratan ini. Jadi tujuan itu harus ditetapkan oleh Pak Bagus, bukan Pak Sony sebagai observer, tapi sebagai rekan sejawat. Jadi tujuan dulu apa sih harapan dari Pak Bagus itu dari percakapan hari ini? Ya percakapan hari ini itu tujuannya adalah ingin supaya mengetahui kira-kira area pengembangan yang sudah ditentukan di pra-observasi itu tersampaikan atau tidak. Sehingga hasil observasi yang dilakukan oleh Pak Sony ini bisa diketahui oleh Pak Bagus. Itu tujuannya. Kemudian identifikasi, tadi kan area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Bagus itu kan ada 4 poin ya, yang saya catat itu dari kesiapan belajar, kemudian proses diskusi, kemudian partisipasi dan komunikasi dengan stimulan. Jadi dari keempat aspek ini, aspek mana tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Sony, aspek mana yang belum optimal itu kan. Yang belum optimal itu adalah dari kesiapan belajar. Nah dari kesiapan belajar ini yang belum optimal harus lebih diperdalam lagi harusnya. Diidentifikasi. Kalau yang 3 mah nggak usah diperdalam lagi karena kan sudah direfleksi oleh Pak Bagus sudah bagus gitu. Direfleksi oleh Pak Bagus sudah bagus. sudah optimal gitu artinya. Tapi yang belum optimal yang muncul dari pernyataan Pak Bagus itu hanya satu, kesiapan belajar yang belum optimal. Dari mana sih nih? Dari kesiapan belajar dalam hal apa yang belum optimal itu kan harus digali lagi. Digali. Walaupun tadi sudah disampaikan ice breaking gitu kan belum optimal dalam pengelolaan kelas, kemudian media pembelajaran juga belum bervariasi katanya kan gitu. Sudah dimunculkan, sudah diungkapkan oleh Pak Bagus. Nah di situ bisa diperdalam lagi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang bisa mengembangkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bagus tadi. Kemudian rencana aksi juga tadi sudah disampaikan ya, rencana aksinya yang disampaikan oleh Pak Bagus itu ingin membuat media pembelajaran yang lebih variatif gitu kan, yang lebih variatif. Kemudian ingin membuat ice breaking sehingga pengelolaan kelasnya lebih optimal gitu kan. Nah di sini sudah muncul gitu rencana aksi dari Pak Bagus gitu. Hanya saja di terakhir mungkin ya Pak ya, kan TIRTA itu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah yang tanggung jawab ini yang belum diungkapkan oleh Pak Sony. Kira-kira komitmen yang harus ditanya oleh Pak Sony, tanggung jawab dari tindak lanjut ini seperti apa? Kan tadi Pak Bagus ingin mengembangkan media pembelajaran yang variatif. Seperti apa? Untuk mengembangkan apakah melalui diskusi dengan rekan sejawat, gitu kan? Ini kan bisa saja rekan sejawat lebih variatif media pembelajaran, atau bisa webinar atau workshop atau pelatihan, misalkan pelatihan mandiri terkait dengan media pembelajaran. Nah ini harus ditanya seperti apa Pak tindak lanjutnya. Kalau tadi sih baru rencana ya Pak ya, tapi tindak lanjutnya belum ada. Sehingga di sini perlu ditanyakan kembali komitmennya. Kenapa ini perlu ditanyakan kembali komitmen? Karena di sini posisi Pak Sony ini sebagai pemantau gitu, sebagai pemantau dari sebagai observer dari praktik yang sudah dilakukan oleh Pak Bagus gitu. Jadi apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Bagus ini menjadi tanggung jawab Pak Sony sebagai observer gitu. Kira-kira apa sih Pak tanggung jawab Bapak ke depannya agar Bapak bisa menjalankan agar media pembelajaran yang Bapak lakukan ke depannya lebih variatif gitu. Nah, salah satunya adalah melakukan pelatihan dan sebagainya. Pelatihan seperti apa Pak misalkan? Apakah di HP di sekolah, ataupun diskusi dengan rekan sejawat, bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, atau pelatihan mandiri melalui KNN dan sebagainya. Ini kan untuk tanggung jawab Pak Bagus itu yang perlu diketahui oleh Pak Sony sebagai observer. Nah ini tanggung jawabnya atau komitmennya perlu ditekankan kembali, sehingga di sini posisi Pak Sony sebagai observer maksimal gitu, lebih maksimal. Itu saja Pak Sony sebenarnya. Kalau yang lainnya udah oke, udah bagus,
dari awal sampai akhir. Dan yang terpenting adalah yang saya lihat di sini kemitraan, Pak. Jadi di sini tidak sok tahu gitu, Pak. Pak Sony tidak menggurui gitu kan. Dimana proses coaching ini kan prinsipnya adalah mitra ya, Pak ya. Tidak merasa paling pintar, paling berilmu dan sebagainya. Tetapi bagaimana si coach ini bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach gitu. Dalam hal ini si coach ini adalah Pak Bagus sebagai rekan sejati. Terima kasih Pak Bagus atas ininya waktu dan kesempatannya untuk diobservasi, dan tentunya ini menjadi pengalaman walaupun sudah pengalaman ya di awal sebagai GP, kemudian nanti juga akan menjadi PP di bagian PI sekarang juga akan mengalami seperti ini, dan ini saya yakin akan menjadi pengalaman berharga Bapak. Pasti ada perbedaan dan yang perlu diperbaiki ke depannya. Terima kasih, itu saja Pak Sony dari saya. Sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Sony terkait dengan pernyataan atau jawaban dari saya. Ini tadi Pak yang pertama tentang tadi yang belum optimal ketika saya tanyakan belum optimal, kemudian saya coba klarifikasi lagi dengan ada 2-3 pertanyaan ya, yang saya telusuri sampai untuk yang belum optimal tadi, karena Pak Bagus baru menyampaikan misalnya tadi kesiapan belajar dan kurang fokus. Nah, jawabannya kan baru 2 itu, makanya saya telusuri lagi. Setelah saya telusuri lagi, beliau menyampaikan bahwa ada waktu yang lebih, ada media yang digunakan, baru masuk ke dalam gitu. Iya betul. Itu yang saya lakukan di waktu yang Diidentifikasi Iya. sudah diberikan. Terus mungkin yang terus yang tadi juga memang betul yang tanggung jawab yang pengelola kelas dengan menggunakan ice breaking itu, karena saya tahunya Pak Bagus itu punya banyak ice breaking, makanya saya nggak sampai jauh ke sana ya. Tapi untuk ke yang lain sepertinya tetap harus ada gitu kan, kalau yang tadi. Jadi kalau tadi karena tahu bahwa Pak Bagus punya, karena dia Tapi bikin. kalau yang saya sampaikan terkait dengan komitmen dan tanggung jawab, betul tidak? Menurut Pak Sony barangkali saya salah menanyakan komitmen dan tanggung jawab. Itu harus dilakukan sekalipun misalkan saya tahu misalnya Pak Bagus itu punya banyak ice breaking, punya buku ice breaking, Tapi perlu dikonfirmasi lagi kan? Betul, nah itu perlu ditanyakan kembali, walaupun beliaunya punya, tapi tetap misalkan harus ditanyakan kembali. Itu yang jadi masukan Mbak saya juga gitu ya. Terus mungkin ini Pak, ya kayak tadi sih sebetulnya yang saya paham tuh, apakah perlu ketika kita udah tahu misalkan ini tuh seperti ini, jadi harus dikonfirmasi lagi gitu, pertanyaan-pertanyaan bisa diidentifikasi lagi itu setelah kita tahu seperti ini, apakah perlu kita telusuri sampai terus gitu, ataukah udah cukup lah karena sudah nyampe gitu kan, apa yang perlu diperlukan yang belum optimalnya sebagai contoh kan yang tadi tuh Pak Bagus itu sudah nyampe kayak waktu lebih dan media yang digunakannya, misalkan perlu menggunakan video, apakah saya harus terus ke dalam sana ataukah cukup? Harus nama digali lagi lebih jauh Pak. Harus nama digali lagi lebih jauh. Salah satu contoh tadi ya yang saya catat itu kaitannya dengan yang belum optimal itu apa? Media. Yang media pembelajaran ya. Nah bisa Sony misalkan menanyakan media pembelajaran seperti apa, misalkan contoh yang cocok di kelas Pak Bagus diterapkan dengan pakai bahasa Sunda, misalkan digali lagi terus sampai betul-betul jelas gitu Pak, sampai betul-betul jelas gitu. Ini kan kaitan dengan media pembelajaran ya. Kemudian tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya kalau melihat poin penilaian pribadi, kira-kira Bapak ada di posisi berapa nih kaitan yang penggunaan media pembelajaran kalau dikonversi dari angka 10 sampai 100? Tadi jawabannya berapa lupa lagi? 70 berapa? Iya, 70 dan medianya 80 malahan. Nah 80 ya. Nah yang 20 itu di bagian mana Pak yang perlu dioptimalkan? Itu kan ada 20 kok yang belum maksimalnya. Nah itu perlu digali lagi. Kira-kira yang 20 itu apa sih Pak yang perlu dimaksimalkannya gitu? Di bagian mana gitu sehingga 20 poin ini belum maksimal di pembelajaran Bapak. Dan ini terus sampai digali sekali itu ya. Tapi selebihnya sudah oke Pak.
Atur nuhun Pak Erlang, saya juga diingatkan kembali. Kan saya orang yang mendampingi. Benar diingatkan dia, ini benar. Tujuan itu dari kopi, dari koci. tujuan itu dari kopi. Jadi di awal itu Pak Bagus cerita bahwa saya ingin pertemuan hari itu apa gitu, harapannya tujuannya. Kan di pra observasi itu Pak Bagus ingin area pengembangannya diamati oleh Pak Sony. Area pengembangan yang 4 tadi kira-kira maksimal atau tidak. Kan yang bisa mengamati mah rekan orang lain, bukan diri kita. Walaupun kita bisa merefleksi diri gitu. Nah, ketika Bapak merefleksi diri kemudian diamati oleh Pak Sony, kan bisa informasinya bisa kita dapatkan dari Pak Sony juga. Oh, dari Pak Sony itu seperti ini loh Pak pembelajaran Bapak tadi. Yang perlu dikembangkan itu seperti ini. Iya, itu kan insight-nya teh. Kalau misalnya banyak ditanya tentang tadi, misalnya 80 teh, namun kan misalnya kemampuannya hanya 80. Mau ditanya ada itu memang jadi munahin gitu kayaknya teh ya. Jadi kita punya iya lebih digali lagi, jadi muncul gitu ya. Iya. Rasa dianya. Iya betul. Iya gitu. Kalau digali dari itu kan. Ya sebenarnya nama yang lebih tahu itu Bapak harus dia, bukan Pak Sony, karena kan yang merasakan itu yang jadi pelakunya adalah Bapak.